Pada suatu malam yang sunyi di Mesir, ketika seluruh kota tertidur dalam damai, di sebuah rumah sederhana di sudut kampung, seorang ulama besar sedang tenggelam dalam zikirnya kepada Allah. Dialah Hasan al-Banna, seorang guru imam dan pendiri gerakan dakwah yang kelak menggugah dunia Islam. Di rumah itu, setiap sudutnya memancarkan ketenangan. Tapi ada satu ruangan yang istimewa, sebuah perpustakaan kecil dengan rak-rak penuh buku dari lantai hingga langit-langit. Ribuan kitab tersusun rapi, dan di sanalah Hasan al-Banna sering menghabiskan malamnya. Bagi beliau, setiap buku adalah sahabat. Setiap lembaran adalah cahaya ilmu yang menuntun hati menuju Allah. Namun malam itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Dari balik kegelapan, beberapa bayangan hitam mendekati rumah itu, kawanan pencuri. Mereka memaksa masuk, menodongkan senjata dan menyandera Hasan al-Banna beserta keluarganya. Dengan cepat, mereka mulai menguras isi rumah, perhiasan, barang-barang berharga, apa saja yang bisa dijual. Hasan al-Banna hanya diam, wajahnya tenang. Tak satu keluhan pun keluar dari lisannya. Namun ketika para pencuri itu mulai menoleh ke arah rak-rak bukunya, hatinya bergetar. Salah seorang dari mereka berkata, "Lihat, buku-buku ini juga pasti mahal. Kita ambil saja." Tiba-tiba Hasan al-Banna bersuara lirih namun tegas, "Wahai saudara-saudara, ambillah seluruh isi rumah ini jika kalian mau. Tapi kumohon, jangan ambil buku-buku ini. Buku-buku inilah hartaku yang paling berharga. Di dalamnya tersimpan ilmu, cahaya dan perjalanan hidupku mencari ridha Allah." Para pencuri terdiam. Salah satu dari mereka, pemimpinnya, menatap Hasan al-Banna dalam-dalam, dan dari mulutnya keluar kalimat yang tak disangka-sangka. "Wahai Hasan al-Banna," katanya, "baru kali ini aku melihat seorang alim yang begitu takut kehilangan buku-bukunya. Kau tahu mengapa kau takut buku-buku itu diambil? Karena ilmu yang ada di dalamnya belum seluruhnya kau simpan di hatimu. Ilmu sejati tidak tertulis di atas kertas, tapi tertanam di dalam dada. Kalau semua isi buku itu telah berpindah ke hatimu, niscaya kertas-kertas ini takkan berarti apa-apa bagimu." Ucapan itu jatuh seperti petir di dada sang ulama. Pencuri itu menatapnya sekali lagi, lalu meletakkan kembali buku yang sempat dipegangnya. Tak lama kemudian seluruh kawanan itu pergi, tanpa membawa satu pun harta, tanpa mengambil selembar pun kertas. Malam kembali hening. Hasan al-Banna duduk di lantai perpustakaannya, menatap tumpukan kitab yang masih utuh. Tapi kali ini air matanya jatuh perlahan. Ia beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas kelalaiannya. Karena begitu sibuk mencintai sumber ilmu, hingga lupa menanamkan ilmunya dalam hati. Malam itu, seorang ulama besar belajar sesuatu dari seorang pencuri yang Allah kirimkan untuk menegurnya dengan cara yang paling halus, tapi juga paling dalam. Dan sejak malam itu, Hasan al-Banna berkata pada murid-muridnya, "Jangan hanya membaca ilmu, tapi hiduplah bersama ilmu. Jangan hanya menyimpan di rak, tapi simpanlah di dada. Sebab ilmu yang sejati bukanlah yang dihafal, tapi yang mengubah hati."